Halo Pleci Mania, semakin hari semakin banyak sekali teman-teman yang mengemari memelihara si kecil mungil berbulu halus, manis dan bersuara lantang, Pleci. Banyak banget dari kita membeli Pleci dari hasil tangkapan di alam liar. Alangkah bijaknya kalau kita bisa ikut melestarikannya dengan cara breeding, karena dengan cara breeding ini kita sudah ikut melestarikan Pleci, terutama di Gunung Merapi. Ada Pleci Merapi dada kuning dan Pleci Merapi montanus. Saat ini sudah sangat banyak berkurang di daerah Merapi. Oke, sangat mudah untuk breeding, hampir sama dengan kalau kita breeding kenari atau kita breeding lovebird atau kita breeding blackthroat. Tidak banyak perbedaan. Ya, jelas indukan harus benar-benar yang sehat, tidak cacat, tidak berbulu sedang rontok. Hampir sama kan? Yang membedakan mungkin umurnya aja. Umur Pleci yang bagus untuk menjadi indukan adalah 2 tahun ke atas. Dan usahakan Pleci yang sudah jinak, karena dengan Pleci yang sudah jinak, saat kita memindahkan kandang, mereka tidak stres. Cara membuat Pleci yang jinak mungkin teman-teman sudah tahu semua, dengan cara sering dijemur di pagi hari dan disemprot air. Nah, itu yang paling sederhana sekali. Oke, kembali lagi ke calon Pleci indukan betina. Kalau orang Jawa bilang yang lain ya, yang kalau ada jantan dia selalu ingin mendekat dan cari pejantan yang punya suara yang sudah mapan, yang udah bagus. Jadi saat ada kicauan, Pleci betina akan memperhatikan kicauan sang jantan. Hal itu yang perlu diperhatikan juga. Nah, sebelumnya persiapkan dulu kandang ukuran 40 kali 60 yang sudah diisi dengan tempat untuk bertelur dengan serat nanas yang hampir sama dengan kenari. Masukkan betina di kandang ukuran 40-60 tadi, dan tetap pisahkan jantan di kandang yang kecil dan selalu jejerkan kandang jantan dan betina. Ini untuk pengenalan, biasa berlangsung 1 hari, 2 hari sampai 3 hari. Setelah itu jauhkan antara jantan dan betina, biasanya mereka akan saling memanggil. Nah, di saat itulah berarti akan terjadi sisi birahi sang jantan dan betina. Kemudian kita mainkan birahi Pleci-Pleci ini dengan cara masukkan jantan ke kandang betina. Nah, biasanya mereka tidak langsung kawin, tapi mereka akan saling mendekat dan saling mengusap kayak orang-orang pacaran gitu. Kemudian pisahkan lagi dan jauhkan sejauh 5 meter dan usahakan jantan tidak bisa melihat betina. Biasanya mereka akan saling memanggil. Nah, kita permainkan birahinya. Biasanya seperti itu akan lebih cepat, nanti mereka akan melakukan perkawinan. Dan perlu diingat juga, sebelum mencari jantan dan betina ini menjadi satu indukan, perhatikan pakannya. Pakan yang paling bagus adalah pakan yang dari alam, bukan pakan-pakan yang dari buatan. Yang paling bagus adalah kroto untuk meningkatkan birahinya. Kemudian ada pakan-pakan seperti jeruk, pisang. Dan untuk menurunkan birahi biasanya teman-teman bisa memakai pepaya. Ini untuk menurunkan birahi itu pun setelah nanti jantan dan betina udah kawin. Dan yang perlu sangat perlu diingat teman-teman, harus isolasi 2 Pleci ini, indukan ini dari suara-suara Pleci yang lain. Jadi tidak menjadi satu dengan Pleci-Pleci yang lain. Jadi mungkin kalian punya tempat yang lebih
jauh dari pleci-pleci yang lain, mungkin kamar atau apapun yang disekat dengan tembok. Jadi mereka tidak bisa melihat pleci-pleci yang lain, karena biasanya kalau ada pleci-pleci yang lain yang terlihat oleh mereka tidak akan kawin, mungkin malu ya. Jadi mereka tetap punya privasi. Nah, setelah itu perhatikan kalau benar-benar mereka sudah kawin, pisahkan jantan dari betina. Sampai kemudian nanti bisa kalian masukkan lagi setelah 1 hari lagi, mereka akan kawin lagi dan sampai bertelur. Dan biasanya ada jenis jantan yang nakal, dia akan merusak sarangnya. Nah, ini harus benar-benar dijauhkan. Benar-benar dijauhkan dari betina. Bahkan untuk suara jantan ini yang sudah dikenali betina, benar-benar mungkin bisa dititipin di tetangga atau dimanapun. Yang jelas jangan sampai jantan ini berkicau dan terdengar betina. Biasanya kalau betina mendengar jantan yang sudah bertelur, si betina tidak akan mau mengeram. Nah, banyak banget musuh-musuh dari telur ya, selain semut itu adalah cicak. Jauhkan kandang yang sudah ada telurnya dari tembok, karena biasanya cicak-cicak lebih mudah untuk masuk ke kandang yang sudah ada telurnya itu kalau ada di tembok. Jadi usahakan digantung yang kemudian dikasih kawat, jadi cicak akan sulit untuk masuk ke kandang. Pakan jelas harus rutin, pembersihan kandang juga harus rutin, karena biar bakteri-bakteri atau virus-virus yang menyerang indukan betina ini, karena indukan betina ini biasanya rentan sekali karena dia akan seakan-akan puasa dalam mengeram anaknya seperti kenari dan blackstrut. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Cicak adalah musuh nomor 2 setelah semut. Kalau untuk menghilangkan semut mungkin teman-teman sudah tahu. Perhatikan juga cara atau perilaku betina yang saat mengeram. Kalau dia sering keluar dari sarang, berarti dia masih terganggu dengan suara jantan yang ada di sekitarnya, atau mungkin suara jantan yang menjadi jodohnya. Itu sangat kita perhatikan. Jadi isolasi adalah sangat penting. Kita tunggu sampai 12 atau 14 hari. Biasanya telur-telur itu menetas. Kalau lebih dari 3 minggu, ya wassalam. Berarti telur itu sudah wassalam, sudah busuk. Dan perawatan setelah telur menetas, ini juga sangat penting. Jadi kebersihan sekali lagi sangat dijaga. Biasanya indukan akan memberikan pakan buat anaknya. Itu pakan-pakan yang tetap pakan-pakan alami yang bagus. Pisang tadi, kroto, atau dengan ulat Hongkong yang jangan kasih ulat Hongkong yang masih ada cangkang coklatnya, kasih ulat Hongkong yang sudah memutih, karena dia lebih lunak daripada ulat Hongkong yang masih ada cangkangnya. Yang perlu diperhatikan jelas kebersihan itu tadi. Nah, kalau kalian sudah melihat anakan-anakannya mulai dikasih makan oleh indukan, tetap jauhkan dari pleci-pleci yang lain, khususnya pleci jantan yang menjadi jodoh betina. Kasihan, nanti biasanya birahi betina akan muncul lagi kalau mendengar atau melihat pleci jantannya. Mungkin sampai umur 2 minggu, biasanya anakan pleci sudah bisa nangkring. Ibaratnya dia sudah bisa makan sendiri, tapi tetap aja indukan betina masih dibutuhkan, karena lebih baik yang ngasih pakan itu adalah betina, kecuali kalian punya waktu untuk memberikan makan buat
pleci-pleci yang masih kecil ini dan memisahkan indukan betina dan kemudian bisa dipijahkan lagi. Dan umur 1 bulan biasanya anakan sudah lengkap bulu-bulunya dan kalian sudah bisa menarik nafas lega karena itulah masa-masa kritis sudah dilalui. Dan sekali lagi selamat mencoba untuk breeding pleci. Semoga berhasil dan sukses selalu. Semoga pleci di Gunung Merapi tidak punah karena ulah kita sendiri. Kita tetap pleci mania, tapi tetap juga menjadi pleci mania yang peduli dengan lingkungan, pleci mania yang peduli dengan alam, pleci mania yang peduli dengan Gunung Merapi yang menyediakan banyak sekali pleci-pleci indahnya, pleci-pleci bersuara emasnya. Dan semoga dengan breeding sendiri kalian bisa menghasilkan anakan yang bisa kalian mastery dengan suara-suara burung lain yang kalian inginkan, dan semoga kalian bisa menjadikan anakan-anakan breeding sendiri menjadi juara-juara yang hebat. Oke, terima kasih dan salam pleci mania.